Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat tadi malam. Kami juga berterima kasih Bapa, pada pagi hari yang indah ini, Engkau kumpulkan kami, Engkau izinkan kami semua berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan suara-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk menaikkan pujian pada pagi hari ini. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melawat kami satu persatu. Engkau akan urapi semua pelayan-Mu pada pagi hari ini. Engkau akan curahkan Roh Kudus-Mu. Engkau akan pakai kami sebagai pelayan-Mu dengan sebebas-bebasnya. Ini kami ya Bapa, pelayan-Mu menyerahkan dengan penuh kerendahan hati diri kami, hati kami, dan pikiran kami. Bapa, kami juga mohon untuk semua yang hadir di sini. Engkau juga akan lawat satu persatu. Engkau akan lancarkan semua jaringan elektronik, semua jaringan internet yang akan kami gunakan. Engkau akan urapi dan tutup bungkus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan Allah Bapa di surga dengan lagu kita yang pertama, yaitu Selamat Pagi Bapa. Jadi marilah kita lantunkan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan pikiran yang hanya tertumpu kepada Allah Bapa di surga, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Kita juga mahu Allah Bapa tahu bahwa pagi-pagi begini kita bangun hanya untuk menyapa Dia. Mari kita dengan rendah hati, dengan penuh sukacita, mengangkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam
malam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mengangkat pujian ini, agar Allah Bapa mendengar suara kita, bahwa kita menyapa Dia dengan penuh kasih, dengan penuh harapan, bahwa agar Allah Bapa mendengarkan kita sungguh-sungguh. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pagi ini kami bangun hanya untuk Engkau. Dengarkanlah suara kami anak-anak Bapa. Kami mengasihi-Mu dengan sungguh, kerana kami tahu kasih-Mu mengalir dari syurga hanya untuk kami. Ya Bapa, pada pagi ini, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami damai sukacita yang sungguh-sungguh berasal hanya daripada-Mu. Buanglah segala kesedihan, kepahitan dalam hidup kami. Buanglah segala duka yang kami hadapi dengan hanya kasih-Mu Bapa. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa kami. Sekarang ini, hadirlah di sini ya Bapa. Dengarkanlah suara anak-anak-Mu yang merindukan kasih-Mu dari syurga, hanya daripada-Mu Bapa. Tutupilah dan lingkupilah kami hanya dengan kasih-Mu Bapa. Mari kita dengan hati yang merendahkan diri, mengasihi Bapa, mengangkat lagu ini dengan kelembutan hati kita masing-masing. Lupakanlah segala duka, kesedihan yang kita hadapi. Penuhilah dengan damai sukacita
dari Allah Bapa sendiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tataan Bapa, mengalir, 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 dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, 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 dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku.
Berikan Engkau Tuhan kami beri Kami tinggikan, kami muliakan namamu Tuhan. Pujianmu terpuji, segala naik ke kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya mama Percayalah kepadaku, anakku. Percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Engkau mencurahkan kasih dari surga untuk setiap kami anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan baru. Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi Bapa. Pakailah anak-Mu Tina, urapi dia dengan roh-Mu yang kudus. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini bacaan diambil dari Matius 19:23-30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-muridnya mendengarkan itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya. Kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tatah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Dari firman di atas yang dapat saya tangkap secara pribadi adalah bahwa semua pengikut Tuhan Yesus wajib memikul salib. Salib ini yang dimaksud di sini bisa berupa persoalan dalam hidup atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Seringkali manusia yang mengikuti Tuhan Yesus merasakan bahwa berharap bahwa hidupnya akan baik-baik saja tanpa ada persoalan dan pergumulan karena mereka merasa sudah mengikuti Tuhan dan perintahnya. Padahal Tuhan sendiri sudah bersabda di Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Kalau kita mau ikut Tuhan, berarti kita mau diproses. Kita mau belajar untuk berubah. Perubahan tidak bisa terjadi secara instan karena kita pun masih manusia. Perubahan adalah sesuatu yang kita inginkan dengan kuat untuk terjadi, kehendak dan keinginan untuk melakukan yang benar menurut Allah, bukan lagi menurut manusia. Ada persoalan yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk mengubah pribadi dan karakter kita, untuk memurnikan kita. Tetapi ada juga persoalan yang datang yang memang merupakan hasil buah dosa kita sendiri, hasil perbuatan kita sendiri. Itu bisa kita lihat di Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Memang di dalam dunia yang masih hiruk pikuk, serta sibuk dan penuh godaan, hidup berkenan kepada Allah adalah hal yang tidak mudah bagi semua orang. Seperti kata Yesus di Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, akan lebih gampang seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya ke dalam kerajaan surga. Apa yang Tuhan Yesus maksud di sini? Apakah semua orang kaya akan susah untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Menurut pandangan saya, orang kaya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah mereka yang mendapat kasih karunia dan belas kasih Allah. Tetapi karena keinginan dagingnya, mereka pergunakan itu semua untuk memperkaya dirinya. Berusaha untuk mencapai keinginan pribadi. Mereka baik berupa harta ataupun jabatan ataupun kekuasaan. Yang ketika mereka mendapatkan itu semua, mereka tidak mempergunakannya untuk kehendak Allah. Hawa nafsu, kedengkian, iri hati menguasai jiwa mereka. Walau Allah telah mengkaruniakan begitu banyak hal untuk hidup mereka, terlebih talenta mereka tidak mempergunakannya untuk kemuliaan Allah. Mereka mengenal Allah, tapi tidak mencari perkenaannya. Sebaliknya, mereka mencari pengakuan manusia. Pengakuan dari dunia yang jelas tidak akan habis untuk dikejar dan dicari. Namun ada orang kaya yang bijak pula. Mereka hidup takut akan Allah. Mereka hidup dalam perkenaan Allah. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka dapat di dunia ini hanya karena belas kasih Allah. Mereka mempergunakannya dengan bijak untuk kemuliaan Allah.
dan menjadi berkat bagi sesamanya, baik talenta ataupun kemampuan, baik itu kemampuan mungkin di dalam pelayanan atau kemampuan dari segi finansial. Mereka mempergunakannya untuk pekerjaan Tuhan, karena mereka tahu apapun yang mereka dapat hanya karena kasih karunia dan belas kasih Allah. Memang tidak mudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi mari kita ingat di dalam hati kita perkataan Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, bapak dan ibunya, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlanjur untuk berubah. Asal kita mau dengan kesungguhan hati, membawa hati kita yang tulus untuk diubahkan oleh Tuhan, maka Allah sendiri akan menambahkan kekuatan bagi kita untuk mampu berubah dan hidup di jalan yang benar. Saya ingin mengumpamakan dengan dua pribadi. Pribadi pertama adalah seseorang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan mengikuti Allah. Tetapi karena bujuk rayu dunia dan manusia, dia yang awalnya pengikut Tuhan, dia awalnya yang mengasihi Allah, berubah dan menjual jiwanya untuk kepentingan pribadi dan memenuhi kedagingannya. Dan dia tidak segan-segan untuk menjual nama Allah untuk kepentingannya sendiri. Dia takut akan pandangan manusia. Dia takut akan penilaian manusia terhadap dirinya. Atau pribadi yang kedua, ada seseorang yang lebih lambat mengenal Allah, tetapi karena firman-Nya yang mulia, dia tergugah, dia ingin mengikuti Allah, melakukan kehendak-Nya, bertobat dengan sesungguhnya, untuk mampu menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Dia tidak malu mengakui Allah di depan manusia, karena dia tahu bahwa semua yang dia terima atas kasih karunia Allah. Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama. Pribadi mana yang kita mau untuk miliki di dalam hidup ini? Apakah orang yang sudah mengenal Allah terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya menyia-nyiakannya, menyanyiakan kasih karunia dari Allah? Atau orang yang telat mengenal Allah, tetapi ketika dia mengenal Allah dan isi firman-Nya, dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini ya Bapa. Biarlah firman ini terus boleh merema dalam hati kami. Jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja ya Bapa. Bantu kami ya Bapa, untuk kami mau mempraktekkan firman ini, menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus mengingatkan kami melalui firman-Mu, untuk menanggalkan, melepaskan kelekatan dan keterikatan kami, menyangkal diri dan pikul salib, mau untuk diproses. Tuhan Yesus, beri kami terus hikmat-Mu untuk tahu kehendak-Mu, dan tidak mudah goyah oleh tawaran dunia. Biarlah hati ini terus kami berikan hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bu Vila, Bapak Paulus, dan keluarganya. Kiranya Engkau berkati mereka, tutup bungkus mereka, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, berkati dalam setiap pelayanan mereka, sehingga boleh berhasil. Tuhan Yesus, Kau juga berkati setiap kami yang melayani. Engkau tambahkan karunia yang kami butuhkan untuk kepentingan orang banyak. Dan apa yang kami lakukan adalah berhasil untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk PHT nanti malam. Kiranya semakin banyak lagi anak muda yang tergerak Bapa untuk mengikuti PHT, biar mereka boleh menjadi saksi-Mu Bapa. Engkau juga bantu mereka dalam setiap halangan-halangan mereka. Mereka yang rindu untuk
bergabung, tapi mempunyai halangan. Kiranya Engkau bantu mereka dalam mengatasi setiap halangan-halangannya. Juga Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap jaringan, perangkat yang mereka gunakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pagi ini di sini, Tuhan, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik bagimu pada hari ini. Setiap rencana dan apa yang kami mau kerjakan pada hari ini, Engkau yang sempurnakan. Engkau juga yang memberkati kami, supaya kami boleh melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, dan menyenangkan-Mu ya Bapa sepanjang hari ini. Setiap perkataan kami dan perbuatan kami hanya ingat untuk memuliakan-Mu saja ya Tuhan. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah kami. Selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Yuk, kita foto dulu. Ya, 1, 2, 3, satu lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.